Ingat, tidak semua penderitaan itu menyucikan kita. Ya, saya tuh pernah diajarin oleh dosen saya bahwa salib itu ada 3 macam. Salib hitam, salib merah, dan salib putih. Salib hitam itu penderitaan yang terjadi karena salah sendiri. Contoh, saya tuh makan plecing. Saya trauma dengan plecing. Padahal saya suka plecing itu. Makan plecing itu enak sekali kemarin. Di rumah makan apa? Hah? Bukan. Sukma rasa. Sukma rasa. Sukma rasa. Saya motonya lihat, kalau Anda lapar ingat sukma rasa. Kalau Anda kenyang ingat Tuhan. Kalau Anda sakit ingat pastur. Karena sebentar lagi dipanggil Tuhan. Gitu ya. Di sukma rasa, makanannya tajam-tajam bumbunya. Waktu saya makan, saya kepedesan. Dan Anda tahu saya pulang hotel mencret. Saya tidak bisa berdoa, Tuhan, mengapa engkau mencobai aku dengan mencret ini? Saya tidak bisa berkata bahwa mencret itu berasal dari Tuhan. Bukan. Kenapa saya mencret? Karena saya rakus. Betul atau tidak? Nah itu. Jadi ini penderitaan yang terjadi karena apa? Salah sendiri. Ini bukan penderitaan yang menyucikan. Tidak. Konyol namanya. Ada bapak-bapak, saya pernah mendoakan seorang bapak. Umumnya saya mendoakan itu langsung mati. Bapak itu koma. Karena apa? Senang sekali merokok dan akhirnya paru-parunya basah. Saya doakan bapak ini, haleluya, sembuh saudara-saudara. Saya juga kaget. Bapak ini senang sekali. Wah, dia cerita, wih Romo Eko itu kalau mendoakan, jos, hebat. 2 bulan kemudian, 2 bulan atau 3 bulan kemudian, 3 bulan kemudian bapak ini masuk ke rumah sakit lagi. Paru-parunya basah lagi karena merokok lagi. Saya diminta untuk berdoa. Saya datang dengan jengkel. Dan berkata, Tuhan cepat ambil nyawa bapak ini. Jadi kalau orang sudah mendapat mujizat, Anda itu sudah diberi kesempatan untuk bertobat. Ini malah ngerokok lagi. Maka saya jengkel, udah mati saja sekalian gitu ya. Dan betul tak lama kemudian mati. Saudaraku yang terkasih, tidak bisa dikatakan Tuhan mencobai saya dengan penyakit saya. Ya gara-gara kamu ngerokok. Sama ibu-ibu, Romo saya kok gendut terus, doakan dong supaya saya langsing. Ibu, kata saya tuh, doa sampai saya jungkir balik juga tetap gak akan langsing gitu ya. Yang membuat langsing tuh jangan rakus. Gitu ya. Saya pernah tuh seorang bapak begitu sayang pada istrinya. Istrinya tuh besar banget, besar. Di gereja juga 2 bangku dia, gak pernah sendiri 1 bangku gitu ya. 2 bangku dia ambil sendiri gitu ya. Jadi kalau beli tiket selalu 2 gitu, gede ibunya. Kalau masuk ke biara kami tuh 2 pintu dibuka langsung. Wah kata saya tuh. Sampai suaminya berkata, Romo tolong nasihati istri saya. Dia itu kalau udah makan gak bisa nahan, lapar terus Romo. Dia makan segala-galanya. Jatah saya juga dihabiskan sama dia pastor. Lalu akhirnya saya ngomong, Bu, ibu gendut seperti ini ya Bu ya. Iya pastor, saya gak bisa nahan diri pastor. Ibu tolonglah, olahraga. Udah pastor olahraga, olahraganya apa Bu? Itu naik. Ngangkat makanan pastor, kalau kanan capek ganti kiri.
lari, keliling. Saya juga lari, keliling apa? Keliling tempat tidur gitu, muter-muter. Bu, kata saya tuh, ibu kan pengikut Yesus. Iya, saya pengikut Yesus. Ibu ingat bagaimana Yesus ke surga diangkat ke surga, pastor. Nah, ibu nanti kalau mati, malaikat ngangkat ibu keberatan. Ibu dilepaskan, jatuh masuk neraka. Dan ibu itu mendengarkan nasihat saya, saudara-saudara. Jadi tolong ibu-ibu yang gendut. Jangankan malaikat mengangkat Anda, orang-orang yang mengangkat peti mati aja berat gitu ya. Jadi lihat di sini, ada satu salib hitam penderitaan yang terjadi karena salah saya. Anda jangan mengapa Tuhan saya banyak penyakit, olahraga enggak, makannya bagaimana? Kenapa Tuhan kok saya itu mudah marah-marah, berdoa enggak, rajin ke gereja enggak? Kenapa kok hidup saya tidak pernah sukacita, damai, sejahtera? Anda dekat dengan Tuhan atau tidak? Yang kedua adalah salib merah. Salib merah adalah apa? Penderitaan yang terjadi karena salah orang-orang yang saya kasihi. Jadi yang berbuat salah itu orang yang saya kasihi, saya pun ikut menderita. Kalau Anda kenal bahasa Jawa itu ada pepatah. Anak polah bopo keprada. Artinya apa? Orang Flores, lihat di bawah ini. Ada terjemahannya. Artinya kalau anak buat masalah, orang tua pun akan kecipratan. Kalau anak punya masalah, buat masalah, pasti lihat bapaknya siapa. Tapi kalau anak pinter, ibunya siapa? Betul ibu-ibu? Padahal anak pinter karena dileskan saudara-saudara. Nggak pernah anak diajarin ibunya. Kalau anak diajarin ibunya ujung-ujungnya marah-marahan. Betul nggak nak? Betul. Selalu disalah-salahkan gitu ya. Jadi ada penderitaan yang terjadi karena salah orang-orang yang kita kasihi. Orang kita kasih buat masalah, buat kesalahan, saya pun ikut menderita. Itu salib merah. Dan ada yang namanya salib putih. Salib putih adalah apa? Penderitaan diizinkan terjadi pada kita. Kenapa sampai seperti itu? Nanti kita lihat makna penderitaan. Kita lanjutkan. Kok lagi yes? Next. Lihat. Kalau Ayub punya penderitaan, saya harus sadar saya pun punya penderitaan. Apa penderitaan kita? Next. Dosa kelekatan pada kebiasaan tidak teratur. Jadi dosa pun adalah sumber penderitaan. Dosa adalah apa? Kelekatan-kelekatan kita. Contoh, saya suka ngomel. Saya suka ngegosip. Saya suka nyalah-nyalahin. Saya suka mengkritik. Saya enggak pernah muji. Ya itu kelekatan. Omongannya tuh selalu pahit, menyakitkan untuk didengarkan. Saya kan kemarin bercerita bahwa ibu-ibu tuh senangnya bicara, ya atau tidak? Maka kalau 2-3 orang ibu berkumpul, Yesus pergi dari situ. Karena pasti nggak didengerin. Ibu-ibu sibuk ngobrol sendiri. Saya tuh beberapa bulan yang lalu kami OSC Pesta Hari Raya. Lalu karena Hari Raya di biara kami ngundang ibu-ibu untuk dekor gereja. Biasanya frater yang dekor. Tapi kan kalau laki-laki yang dekor kurang indah. Kalau wanita tuh kan the taste of keindahannya tinggi.
Lalu kita panggil 4 orang ibu-ibu mendekor gereja. Jam 9 pagi datang. Udah bawa bunga, saya temu di depan. Romo, ibu terima kasih ya. Sudah mau menghias kapel kami. Sehingga besok pesta pasti indah. Terima kasih Romo diberi kesempatan melayani. Oke Bu, di sana kapelnya ya. Jam 9 ibu itu tiba. Jam 12 kami tuh harus pakai kapel untuk berdoa. Lalu saya ngomong, Bu maaf. Kami mau pada berdoa para fraternya. Oh ya, ibu istirahat dulu. Ya oke. Saya masuk, you know what happened? Baru 1 rangkaian saja. Baru 1. 9, 10, 11, 12, 3 jam. Baru 1 rangkaian bunga. Apa yang dikerjakan 4 ibu ini? Setelah doa saya penasaran. Saya ke CCTV. Saya besarkan CCTV di kapel, saya putar ulang. Dan apa yang terjadi? Ibu-ibu itu jadi nancepin 1 bunga itu bisa setengah jam sekali saudara-saudara. Dan kadang-kadang juga ibu-ibu itu merangkai bunga sambil ngomongin pasturnya. Dan selalu, kapan ya pastor ini pindah ya? Apa nih? Lihat banyak pengkhianat di sini. Banyak orang terluka di sini. Lihat saudaraku, Anda orang terluka. Yang masalah itu bukan pasturnya, Anda yang bermasalah. Jadi mari kita perhatikan bahwa orang menyimpan marah itu dosa. Apalagi kalau udah misa teng. Yang ini. Apes. Dosa. Dosa coy. Dosa. Mau mulai misa, sudah apa? Sudah tidak percaya pada imamnya. Seorang imam pun ditahbiskan oleh Tuhan, disucikan dalam kelemahannya. Jadi bukan berarti imam itu setelah ditahbiskan jadi suci. Anda masih punya kelemahan. Dan kalau kita melekat kepada kemarahan, kejengkelan, itu adalah sebuah dosa. Atau kekerasan. Seringkali tanpa sadar, maaf, kita kasar. Maaf ya, ayah saya itu tentara. Ayah saya itu tentara, pangkatnya nggak di sini, di bawah. Dia punya komandan. Kalau di mana namanya, di kantor, dia ditekan oleh komandannya. Oh, kamu prajurit yang kurang setia, kurang taat pada Sabta Marga. Tidak baik. Ayah pulang menderita. Dan pulang ketemu si Eko. Lihat penderitaan si Eko. Ditekan. Dimarahi. Sadar atau tidak sadar bapak-bapak, ibu-ibu, anak bisa menjadi pelampiasan kemarahan Anda. Saya di rumah retret ketemu seorang anak. Waktu saya cerita tentang luka, tiba-tiba anak ini keluar dari ruang pertemuan. Dan dia teriak, dia pukul pintu WC. Sampai pecah pintu WC. Anak SMP kelas 3. Dia hajar pintu WC. Dan dia kencang sekali teriaknya. Sampai kita kaget. Sampai saya berkata, sudah diam, gak apa-apa, oke. Rupanya meledak anak ini.
Lalu setelah saya selesai ngomong dengan anak-anak, saya datengin. Anak itu sedang nangis. Waktu saya ketemu dia sedang tunduk. Dan dia ngomong, maaf pastor. Oke. Tidak apa-apa. Kenapa? Dia buka baju di depan saya. Dan di tubuhnya banyak bekas sunutan rokok. Terus saya bilang, oh kenapa? Siapa yang melakukan? Mama, ibu. Hah? Ibumu? Ya, ibu saya. Kenapa? Saya tanya pada guru, pastor, anak ini mirip sekali ayahnya. Waktu anak ini dilahirkan, ayahnya pergi dengan perempuan lain. Dan ibu ini marah sekali, kecewa sekali. Maka pada saat marah, ia selalu melampiaskan kemarahan ini pada anak ini. Jadi anak ini salah sekecil apapun, hukumannya mengerikan. Kenapa? Karena kekerasan, maaf, sering terjadi juga di dalam keluarga. Di dalam keluarga. Itu yang menyedihkan. Kemudian penderitaan bisa juga terjadi karena apa? Next. Kegagalan, menolak, melawan. Ketakutan, kecemasan, pengalaman kehilangan, kematian, penyakit yang tak tersembuhkan. Itu penderitaan-penderitaan. Sorry, maaf. Saya di Bandung mendampingi seorang ibu yang begitu sayang dengan suaminya. Dan suaminya meninggal dunia karena sakit. Ibu ini karena begitu sayangnya, sampai 3-4 tahun dia tidak bisa move on dari sakit hati, kecewanya, sedihnya. Dia mengatakan, pastor kalau sedang hujan, saya sendirian, anak-anak dia sudah pisah, dia sendirian. Dia buka lemari suaminya, dia masih bisa melihat celana suaminya. Dia ambil, dia peluk, dia cium. Dan dia mengatakan, "Pak, kamu gak akan pakai celana ini lagi ya Pak ya." Dan dia menangis. Lihat, pengalaman kehilangan yang tidak terselesaikan. Ibu bapak, bersedih itu boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Menangis itu boleh atau tidak? Boleh. Karena Anda kehilangan yang berharga dalam hidup Anda. Boleh. Tetapi bersedih itu jangan berkepanjangan. Sedih itu ada waktunya. Selesai. Ya saya merasa tidak menghargai suami saya. Masa saya cengangas-cengenges padahal suami saya mati. Apa hubungannya? Apakah dengan Anda tertawa, senang-senang, Anda menyakiti hati suami Anda? Tidak, tidak. Suami Anda setelah meninggal tidak butuh senyum-senyum Anda lagi. Yang butuhnya apa? Doa, doa. Kidungkan dalam ekaristi. Minta ujub doa dalam ekaristi. Doakan dalam rosariomu. Doakan rosario pembebasan. Supaya engkau bisa dibebaskan dari rasa apa? Rasa takut kehilangan. Karena memang harus hilang. Jangan lupa itu. Di hidup waktu kecil kita selalu mengumpulkan. Ini boneka siapa? Boneka siapa? Siapa aku namanya? Shanet untuk Sharon, untuk pastor ya. Enggak, langsung lihat. Enggak. Coba kalau ke mamahnya. Iya boleh pastor, boleh. Saya bisa beli yang gede lagi. Gitu. Anak kecil akan mengumpulkan. Ini punya aku, ini punya aku, ini papa aku, ini mama aku. Tapi setelah Anda dewasa, Anda lepaskan. Betul atau tidak?
Itu kehidupan. Lepas, lepas, lepas. Maka ada orang yang Romo kok sulit sekali melepaskan. Rosario pembebasanlah, berdoalah. Maka kita harus belajar untuk apa? Menerima kehidupan. Bahkan yang menyedihkan, ada penyakit-penyakit yang tak tersembuhkan. Beberapa saat yang lalu saya bertemu dengan seorang ibu. Dia punya anak-anak baik banget, baik, keren, prestasi. Sudah menikah, bagus. Suaminya, lebih suci dari pastor parokinya. Kalau peranakan itu suaminya tuh selalu begini. Padahal pastor parokinya. Enggak, suaminya kudus banget. Betul, lebih layak dari pastor paroki dia itu. Suaminya saleh, istrinya pun baik. Istrinya pun rendah hati. Tiba-tiba ibu ini, dia punya benjolan di payudara. Dia tidak merasa apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa gitu. Lalu suatu saat saudaranya yang dokter berkata, lu coba biopsi. Lu jangan ngomong enggak apa-apa, biopsi. Enggak kerasa apa-apa kok. Cuma kadang-kadang sakit pinggang. Kan sakit pinggang karena kadang aku bekerja. Enggak, bisa terjadi sakit pinggang itu disebabkan oleh benjolan di payudaramu. Lalu akhirnya setelah disuruh oleh anak-anaknya, ibu ini biopsi. Dan Anda tahu, baru ketahuan kanker stadium 4 dan sudah menjalar kemana-mana. Langsung drop ibu ini. Dia sedih, dia menangis. Lalu dia harus di kemo. Saat sebelum di kemo, dia telepon saya. Sudah 1 bulan kalau nggak salah, setelah 1 bulan ketahui. Dia harus kemo. Romo, besok saya mau kemo, kita misa ya. Oke, misa. Dia undang lingkungan. KGB, di sini apa? KBG, lingkungan. Lalu pada saat saya datang, ibu itu tersenyum, cerah sekali. Saya sampai kaget. Bu, kita misa. Ya pastor, terima kasih ya pastor. Ya, kita misa apa bu? Misa syukur pastor. Misa syukur? Emang udah sembuh? Belum. Emang gak jadi kemo? Jadi. Lalu kenapa misa syukur? Aku aneh. Pastor, saya ini sudah 70 tahun usia saya. Tahun ini masuk ke 71 tahun. Pastor, setelah saya renungkan, 70 tahun saya diberkati Tuhan. Saya punya anak baik-baik, saya punya suami baik, usaha kami jalan bagus, tidak hancur oleh COVID. Saya selalu sehat, saya bersyukur terus. 70 tahun bersyukur terus. Sekarang saya baru dapat kanker. Kenapa saya harus menderita? Saya tetap percaya walaupun saya kanker, Tuhan tidak akan pernah berhenti memberkati saya. Saya langsung berkata, edan. Hebat. Ini orang keren. Sakit masih bisa bersyukur. Ini keren, keren. Sakit tidak mengeluh. Karena banyaknya orang mengeluh. Paling mudah itu mengeluh. Saya hampir setiap minggu dikunjungin sama encim-encim. Yang pakai apa? Jare itu bahasa Jawa. Sini apa bahasa Indonesia? Selendang. Kok selendang? Kain. Serbet lagi, masa serbet. Pakai kain. Serbet isi mesinnya doang. Pakai kain. Selalu encim-encim itu udah tua gitu. Pastor, aduh badannya sakit. Perut cekot-cekot, kepala pusing. Gitu ya. Namanya juga orang tua. Setiap hari, minggu, selalu. Datang lagi, pastor aduh sakit, ini udah tua, aduh kok gak dipanggil-panggil Tuhan ya. Gitu ya. Terus
Suatu hari Minggu, dia datang lagi ke saya. Pada saat, pastor sebentar. Pada saat itu, saya tahu mau mengeluh sakit segala-galanya. Kok pastor tahu? Ya iya, tiap minggu ngomong kayak gitu. Sekarang udah, jangan ngomong aneh-aneh. Ayo ke pasturan. Ada apa pastor? Cukyok, enak banget. Cukyok, hauce sencing ping. Kaki babinya empuk. Ayo makan bersama pastor. Enggak, malu dengan pastor-pastor. Enggak ada, mereka udah pada makan. Ayo makan. Enggak, nanti diceritain orang. Ya Allah, udah tua ngapain? Gua megang aja mati lu, kata saya tuh. Enggak mungkin saya memperkosa, kata saya tuh. Ayo makan. Lalu pada saat makan, semangat sekali. Ih pastor enak, boleh tambah. Tambah, abisin. Sampai mencret lu, abisin, kata saya itu. Lalu pas makan, saya tanya, Jim, makan enak? Enak pastor. Kerasa nggak sakit kepala, cekot-cekot, perut? Kok nggak kerasa ya pastor? Jadi saya ngomong, babi adalah obat yang terbaik, Jim, kata saya itu. Bapak Ibu suka babi? Senang? Babi enak? Tahu kenapa enak? Karena ada setan di sana. Lo ingat waktu Yesus mengusir setan, dimasukin kemana? Jadi kalau makan babi sama dengan? Jadi Bapak Ibu, saya mau mengatakan kalau kita menderita dan kita selalu memikirkan penderitaan kita, makin lama makin berat atau makin ringan? Itu dia. Makin berat. Jadi saya selalu ngomong kepada oma udah tua, badan dipakai terus kerasa segala-galanya, enggak masalah. Pelayanan, kunjungan, pasti oma akan merasa sehat. Oma itu ya olahraga, hop. Ya cuma kayak gitu aja. Kalau enggak olahraganya kayak yang di toko-toko Cina itu. Kan kalau di toko-toko kan kucing itu kayak gitu toh. Anda olahraga. Pasti banyak hoki dari Tuhan. Jadi saudaraku, kalau kita selalu memikirkan penderitaan, masalah, sampai kapanpun tidak akan pernah selesai. Jadi bapak-bapak jangan mikirkan istri Anda, nggak perlu, nikmati aja. Jadi kalau dia ngomong terus, nikmati. Seperti saya itu 3 hari tidur di hotel? Prime Hotel jam 3 itu menikmati Islamic Center. Kenceng banget, ya Allah. Kata saya itu. Jadi dia berdoa, saya pun salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah buahmu tubuhmu Yesus. Saya tuh enggak pernah jam 3 doa rosario coy. Di Lombok gua jadi doa rosario edan kata saya. Jangan tepuk tangan, ini penderitaan namanya. Tapi ya saya nikmati. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Hari Senin pun sudah penderitaan ini pergi saudara-saudara gitu ya. Jadi di situ. Jadi saudaraku, saya hanya mau mengatakan apa? Anda jangan membesar-besarkan penderitaan Anda. Anda jangan membesar-besarkan masalah Anda. Anda jangan membesar-besarkan pastor saya itu punya pasangan yang aduh ampun. Kalau Anda punya pasangan yang begitu berat, berdoalah kepada Tuhan. Tuhan berat sekali hidup dengan dia. Pasti Tuhan akan berkata, iya saya juga merasa berat jadi saya kasihin ke kamu.
Oke, mari kita perhatikan bagaimana penderitaan dalam kerangka Ayub. Pertama, maksud penderitaan adalah memimpin seorang pada pertobatan. Jadi kalau kita menderita, itu adalah undangan Tuhan untuk bertobat. Bertobat. Memperbaiki hidup saya. Jadi kalau Anda menderita dengan perkawinan Anda, jangan cerai. Sedih banget tadi malam, betul saya sedih loh saudara-saudara. Sampai Tuhan, saya ini kan seminar tentang membangun keluarga bahagia dan sehat. Kenapa pertanyaannya cerai, cerai, cerai? Bukan. Jadi kalau Anda merasa bahwa kok hidup perkawinan saya tidak nyaman, bertobatlah, perbaiki. Bapak Ibu, oleh karena itu saya sangat menghargai keluarga hanya bisa bertobat dan memperbaiki kalau suami istri jalan bersama. Maka saya sangat menghargai para suami yang mau rendah hati datang ke rekoleksi dan kebangunan rohani Katolik ini. Beri tepuk tangan suami Anda. Terima kasih para bapak-bapak. Karena biasanya kalau saya rekoleksi semua ibu-ibu. Ibu-ibu, tante-tante, semua. Bukan berarti nanti di surga banyaknya ibu-ibu. Belum tentu, belum tentu. Lalu kenapa ibu-ibu itu banyak sering berdoa, rajin ke gereja? Karena ibu-ibu tahu dosa pertama jatuh karena wanita. Maka mereka bertobat. Suami gak perlu tobat karena saya berdosa, diajak oleh wanita. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang tidak beres, maka apa? Bertobatlah. Saya pribadi, saya imam. Saya pernah cerita, saya sekolah di Filipina. Teman saya cantik-cantik. Karena saya konseling keluarga. Teman saya kalau kuliah, ini roknya naik, ini turun. Sehingga saya nggak bisa konsentrasi saudara-saudara. Melihat profesornya atau melihat teman saya gitu ya. Kacau. Bahkan teman-teman saya itu yang Filipina yang cantik-cantik ini. Kalau ketemu pastor langsung memeluk. Hi father, how are you? I'm fine. Langsung memeluk padat, erat, hangat. Saya tuh enggak pernah dengan perempuan pelukan kayak gitu. Paling cuma, pastor, udah ini enggak. Filipina, saya risih, enggak enak hati. Tapi lama-lama ketagihan. Lu ketawa lu, mengerti lu. Karena normal saya ini. Masa memeluk bapak saya ketagihan? Ya enggak lah ya. Ngelihat aja enek, apalagi memeluk gitu ya. Saya normal. Lama-lama saya berpikir saya bisa hancur, saya bisa jatuh ke pelukan. Maka saya menahan, udah enggak mau memeluk lagi. Cukup. Lalu teman saya berkata, "Hi father, how are you?" No. Just shake my hand enough. Why shake my hand? We hug in Christ. No hug, kata saya tuh. No in Christ. Why? Lu tenang, gua pulang pening. Nggak ada penyaluran coy, kata saya itu. Saya harus tahu diri. Ini godaan. Saya bisa jatuh. Saya menahan. Udah cukup. Enggak. Gitu ya. Coba di sini saya tanya saudaraku. Halo. Salam damai dulu. Ini hari Minggu. Tenang. Berapa tahun perkawinan? Halo. 8 tahun. Oke. Punya tetangga enggak? Punya. Pernah ngelihat istri tetangga atau tidak? Wah. Suaminya seperti malaikat maut, saudara-saudara. Coba pindah dulu sana.
Pernah ngeliat istri tetangga? Ya. Kalau dilihat istri tetangga makin lama makin cantik. Emang semua yang tua lu rumahnya di panti jompo ya? Pasti kan ada yang muda. Dilihat makin lama makin cantik. Ini godaan apa cobaan? Dicobai. Pantesan kau harus jaga dia. Kalau perlu dengan celurit di sini. Lihat dia harus dicobai. Ini godaan, Mas. Nggak boleh. Di saat Anda melihat, lama-lama jatuh hati. Kita harus belajar godaan itu. Tuh, jangan pernah ngelawan godaan setan. Setan pinter. Kita lemah. Tahu kalau kita punya kelemahan, udah. Mundur. Jangan melawan. No. Yesus jelas melawannya pada saat digodain oleh iblis. Ubah batu ini jadi roti. Yesus berkata, manusia hidup bukan hanya dari batu saja, tapi juga dari roti. Setiap firman Allah. Semoga Anda tahu bahwa itu salah kata-kata Yesus. Tapi Mas, kalau tiap hari ngelihat istri enggak? Menatap wajahnya enggak? Makin selalu, ya betul. Makin lama makin sayang atau sebel? Istrinya, ayo ngomong. Melihat istri sendiri diliatin 8 tahun bukan makin cantik, makin jelek. Ini godaan atau cobaan? Oh, bagus dia mengatakan, ini kenyataan. Betul. Jadi saudaraku, di dalam hidup apapun, di dalam perjalanan panggilan apapun, pasti ada yang namanya godaan. Maka penderitaan nomor 3 bisa terjadi karena kuasa jahat ingin merusak hidup iman kita. Memurnikan kita. Bahwa kita dicobai. Dan penderitaan yang nomor 2 terjadi karena apa? Untuk melembutkan hati kita. Kalau kita pernah menderita, melihat penderitaan orang lain, kita jadi tegaan atau tidak? Tidak. Kita jadi murah hati. Jadi Allah membiarkan kita menderita supaya kita punya hati yang berbelas kasih. Nah, saudaraku, bagaimana Ayub menghadapi penderitaan? Ayub sadar bahwa ini adalah bagian dari kerapuhan manusia. Oleh karena itu, lihat di sini, Bapak Paus pernah berkata, jadi manusia jangan lari dari salib, dari penderitaan. Next. Ya. Di dalam khotbah Bapak Paus pernah berkata, salib itu bukan untuk dilepaskan, tapi untuk dipikul. Pernah nggak Anda berpikir, wah, suami istri ini baik. Enak ya, pastor. Suami istri ini. Kemarin saya ada sharing seorang ibu. Romo, ini suami istri ini baik. Kalau ke gereja selalu pegangan tangan. Duduknya berdua. Kalau salam damai itu langsung cipika-cipiki. Suami saya itu Romo. Kalau salam damai, dia salamin dulu tante-tante yang lain. Baru ke saya. Kurang ajar dia itu Romo. Jadi lihat di sini bahwa setiap keluarga, setiap manusia punya salibnya masing-masing. Punya penderitaannya masing-masing. Punya. Kemarin duduk-duduk di rumah makan para pastor. Mereka sharing penderitaan masing-masing. Romo Cece
berkata, saya punya penyakit. Romo Woda, saya juga punya penyakit. Romo Eko, saya juga. Jadi dari 3 orang itu semuanya darah tinggi coy. Sampai yang satu amlodipin berapa mili. Yang satu lagi, saya juga harus sudah mulai minum amlodipin. Itu. Jadi kita punya apa? Punya beban, punya kelemahan yang harus kita tanggung. Sekali lagi harus ditanggung. Karena kalau tidak ditanggung makin berat. Maka sekarang mari kita lihat bagaimana kita datang kepada Allah. Marilah kepadaku kalian semua yang letih memikul beban berat. Next, Bapak Paus dalam pertemuan keluarga pernah berkata, tidak ada keluarga yang sempurna. Kita tidak punya orang tua yang sempurna. Kita sendiri tidak menikah dengan orang yang sempurna. Dan kita tidak punya anak-anak yang sempurna. Kita mengeluh satu sama lain, kita kecewa satu sama lain. Oleh karena itu tidak ada pernikahan yang sehat, keluarga sehat tanpa apa? Pengampunan. Tanpa pengampunan. Ibu Teresa pernah berkata, whatever our religion, apapun agamamu, we know that if we really want to love, apapun agamamu, kita harus tahu bahwa kalau kita mau mencintai, we must first learn to forgive before anything else. Jadi cinta itu ditunjukkan pertama-tama lewat apa? Pengampunan. Jadi ibu mencintai suami ibu? Apakah ibu memaafkan suami ibu? Iya harus. Kalau tidak menderita ibu. Saya aja menderita melihatnya. Jadi cinta itu pertama-tama harus ditunjukkan lewat apa? Memaafkan. Kalau Anda tidak memaafkan, Anda akan rugi sendiri, capek sendiri. Ibu Teresa berkata, to forgive takes love, but to forget takes humility. Kalau kita sudah memaafkan, kita bisa melupakan atau tidak? Luka kita. Tidak. Maka to forgive itu butuh cinta. Untuk memaafkan butuh cinta. Tetapi melupakan, saya harus rendah hati. Udah lupakan. Udah. Tapi ingat terus, Romo, ingat terus. Berarti belum tuntas. Harus dituntaskan. Kita butuh humility. Apa humility? Kerendahan hati. Apa artinya kerendahan hati? Kita harus berseru, Tuhan, saya nggak bisa melupakan kekecewaanku pada pasanganku. Tolong. Nah, itu humility. Itu kerendahan hati. Ibu Teresa berkata, some people come in our life as blessing, but some people come in your life as lesson. Ya. Jadi orang-orang datang kepada saya kadang-kadang menjadi berkat, kadang-kadang juga menjadi musibah. Tapi musibah itu memberikan apa? Pelajaran bagi saya. Pelajaran. Hikmat. Kehidupan. Jadi justru penderitaan itu membawa hikmat kehidupan. Setelah saya mengalami kecil dipukul oleh ayah, disalah-salahkan. Saya sebagai anak terluka, saya begitu kecewa dengan ayah sampai saya 5 tahun imamat, saya setelah 5 tahun jadi pastor pun, saya tidak pernah ingin dekat dengan ayah. Saya tidak pernah menyayangi ayah saya. Saya kalau telepon, saya selalu cari ibu.
Ibu tuh baik, ibu tuh sayang saya. Sampai kalau saya pergi ziarah, saya selalu cari hadiah yang mahal untuk ibu. Saya pernah beli liontin harga $500 untuk ibu. Saya pulang, langsung ketemu ibu. Bu, liontin. Dari mana? Dari Yerusalem. Bagus, liontin Maria. Mas, berapa kok? $500. Mahal. Nggak apa-apa untuk ibu. Nongollah ayah saya. Lalu ayah bertanya, untuk bapak apa kok? Rosario, Pak. Berapa itu? $1. $1 saja, Pak. Saya tidak terlalu dekat dengan ayah. Lalu setelah saya dari Filipina, saya sekolah di Filipina, baru saya harus memproses. Saya harus memaafkan ayah. Tak mungkin ayah saya datang minta maaf pada Eko. Tidak mungkin. Ayah itu kalau ketemu saya tidak pernah nyebut Romo. Tidak pernah. Ko. Itu satu-satunya tidak pernah nyebut Romo atau pastor. Ko. Kako. Ada saya itu. Romo. Eko. Itu ayah. Dan apa yang terjadi setelah saya memaafkan ayah. Saya dekat dengan ayah saya. Saya sekarang pergi kemana-mana bawa mobil, ayah saya bawa. Saya ajak makan. Biasanya kan kalau makan soto dibagi 2. Saya berkata, ayah 1 sendirian. Tambah lagi, boleh. Banyak duitnya. Saya bawa dulu saya kecil dibawanya ke warung-warung. Sekarang restoran coy. Sultan. Saya ajak makan. Ngobrol, ayah selalu ngobrol dengan saya. Kita duduk berdua, menikmati. Lah kemarin ini, ayah saya sudah 81 tahun. Beliau budek. Udah tidak mendengar. Dan giginya habis. Lalu dia ngomong, kok saya itu udah budek. Saya mau cari alat bantu dengar. Ya beli toh Pak, Bapak kan sudah kumpulin uang pasti. Ya, kok mahal. Berapa? 14 juta. Ya sudah Bapak punya berapa? Aku punya 14 juta. Ya sudah belikan. Tadinya saya pikir 7 juta kok. Lah yang lain 7 juta untuk apa? Untuk beli gigi palsu. Jadi cuma bisa beli 2. Gitu ya. Udah satu-satu. Karena ayah kan sering mengeluh. Ayah saya tuh sering mengeluh. Sekarang ayah saya tuh senang nanam. Nanam cabai, tomat. Nah tomat itu suka hilang cabenya. Dan dia selalu, tetangga kita tuh mencuri kok. Kata saya, enggak mencuri Pak. Dia ngomong cuma Bapak enggak denger, budek gitu. Kan Pak D minta cabai, Bapak enggak denger, budek kata dia tuh. Lalu Bapak saya beli alat bantu dengar. Dia senang sekali. Wih, aku sekarang udah bisa mendengar. Jelas kalau ke gereja pasturnya ngomong apa, jelas kedengeran kok. Iya tetangga tuh gak nyuri. Ngomong mereka itu. Kan itu. Jangan mudah menyalahkan kata saya itu. Bapak yang budek orang ngomong, Bapak gak kedengeran kata saya itu. Terus Bapak, tapi sekarang kok aku mau beli gigi palsu. Ya udah beli, udah ada duitnya. Ya udah nanti lagi nabung kata. Kamu gak bisa bantu Bapak. Apa gigi palsu? Iya. Oke, saya beliin. Bener kok? Iya. Tapi yang second ya Pak. Bapak sudah kaget. Memang ada gigi palsu yang second? Ada. Orang mati giginya nggak dibawa. Kita pakai untuk Bapak. Lalu Bapak berkata, kamu menyakiti orang tua sekarang. Ya, kata dia itu. Lalu saya kumpul, dapat berkat dan saya berikan. Nih, beli gigi yang baru, jangan yang second. Kamu kok baik kok. Walaupun dilukai, Eko memberkati coy. Bapak Ibu ingat, tidak mudah. Saya sekarang, maaf, di rumah saya tinggal satu ayah yang paling saya
jaga. Yang paling saya pertahankan. Jadi ayah mau apapun harus ngomong dengan eko. Karena saya yang bisa cari. Adik-adik saya punya keluarga. Ayah mau ini, tenang, tenang. Tak ngutang sih. Kemarin ini saya mau pergi ke Manado. Tiba-tiba adik saya telepon. Saya sudah di pesawat. Adik saya ngomong, Kak, Bapak masuk rumah sakit. Tiba-tiba lemes gawat. Waduh, aku mau ke Manado. Aku udah janji harus buat kebangunan rohani dan seminar. Oke, saya doakan. Saya tutup. Lalu saya WA. Mbak, adik saya. Dek, ngomong ke Bapak. Jangan cepat-cepat dipanggil Tuhan. Nunggu aku pulang. Baru mati. Kata saya itu. Suruh nunggu. Saya di pesawat. Saya sangat sayang. Saya nggak bisa apa-apa. Saya doa. Anda tahu Jakarta Manado 3 jam. Saya rosario 4 peristiwa. Sampai bibir saya tebal, saudara-saudara. Sampai kadang-kadang ngantuk salam Maria, jatuh rosarioku. Balik lagi, aku percaya akan Allah. Ya diulangi lagi toh ya. Wong jatuh, sampai mana tadi ya lali. Lalu saking semangatnya berdoa, tiba-tiba pramugari, Pak makan. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Saya hanya bisa berdoa, udah bisa apa-apa. Mendarat di Samratulangi Manado, saya ingin cepat-cepat buka handphone. Tiba-tiba saya ngelihat WA adik saya. Itu yang saya buka duluan. Wah, adik saya menulis, Mas, ayah sudah sehat. Disuntik langsung sehat, sekarang sudah pulang. Weh, rosario 3 kali coy, 4 kali coy. Salam untuk Bapak dari bibir tebal, kata saya itu. Lalu waktu saya datang ke Bandung, dia tanya, kenapa bibirmu tebal? Rosario. Jadi setelah saya menjadi pastor, saya langsung sadar, saya tidak akan pernah jadi pastor seperti ini kalau tidak punya bapak keras. Saya menjadi pastor yang disiplin karena ayah saya keras pada saya. Jadi saya bisa memetik berkat setelah saya bisa mengampuni. Nah, apa namanya itu? Next. Karena yang memidah-midahkan ini Tuhan, saudara-saudara. Next. Ibu Teresa pernah berkata, people ask me what advice I have for married couple struggling in the relationship. I always answer, pray and forgive. And to young people from violent homes, I say, pray and forgive. And again, even to single mother with no family support, pray and forgive. Bunda Teresa berkata pada keluarga-keluarga, pada single mom, berkata apa? Apa yang bisa membuat kamu bertahan? Apa? Doa dan pengampunan. Mengapa? Karena kita tidak bisa mengampuni kalau kita tidak berdoa. Doa yang membuat kita mampu mengampuni. Maka tidak aneh. Next. Lihat Yesus di dalam Injil Yohanes. Akulah pokok anggur, kamu rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau kamu tidak bersama aku, kamu tidak bisa memaafkan pasanganmu. Kalau kamu tidak berdoa bersama aku, kamu tidak bisa memaafkan anak-anakmu. Kamu tidak bisa memaafkan orang tuamu. Kamu harus bersama aku. Oleh karena itu, mari kita lihat bagaimana mengalami kegelegaan. Ini menarik. Liberation and restoration. Liberation itu apa? Membebaskan. Anda tahu tahun ini adalah tahun apa?
Jubelium. Jubelium itu dari kata apa? Hah? Yobel. Apa arti Yobel? Pembebasan. Berapa tahun sekali? 50 tahun sekali. Yobel, membebaskan. Maka kita itu harus belajar membebaskan apa? Kesakitan, kekecewaan dari hati kita. Please, please. Lepesin, jangan disimpan. Capek lu, bodoh lu. Lepasin, lepasin. Baru kita bisa hidup terberkati. Bapak Ibu, kita berkata marilah kepadaku. Semua yang letih lesu. Kita harus belajar membebaskan. Maka sakramen pengampunan itu adalah sakramen pembebasan. Kita belajar mengatakan apa kepada diri kita? Next, letting go. Letting go, bebaskan. Gak bisa pastor, so let God. Biarkan Tuhan, Tuhan yang menolong. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, siang ini kita akan menutup seluruh perjalanan rekoleksi. Kebangunan rohani dengan adorasi. Kita belajar apa di dalam next. Adorasi. Jadi adorasi adalah penyembahan sakramen Maha Kudus. Sebagai orang Katolik, seorang imam waktu menunjukkan sakramen Maha Kudus akan berkata tubuh Kristus. Dan Anda menjawab apa? Apa artinya? Setuju. Aku percaya, saya percaya. Amin itu saya percaya. Maka pada saat Ekaristi kita menyantap tubuh Kristus. Dan pada saat adorasi kita berhadapan dengan siapa? Tuhan Yesus. Kalau kita berhadapan dengan Yesus, ingat apa yang dilakukan Yesus 2000 tahun yang lalu? Mengajar dan membuat apa? Mujizat. Dan selalu dalam mujizat Yesus selalu berkata apa? Waktu menyembuhkan orang, dari orang melihat menjadi buta, dari orang berjalan jadi lumpuh. Yesus selalu berkata apa? Alah ke suster mungkin. Ini suami mau menyelamatkan istrinya, ke suster aja Romo, ke suster aja. Bel ketut aku nanyanya pada istrimu. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Ya, imanmu menyelamatkanmu. Halo, iman. Kalau Anda mau mujizat itu butuh apa? Iman, percaya. Jangan berkata, lihat dulu baru percaya. Itu bukan iman. Iman itu percaya dulu dan kau melihat. Itu iman. Percaya dan kau melihat. Itu iman. Maka pada saat adorasi nanti, mari kita belajar menumpahkan seluruh kepahitan kita, kesakitan kita. Kita ingin disembuhkan oleh Tuhan. Ngomong sakitnya apa, butuh apa. Anda nggak mungkin tuh datang ke dokter, dok saya sakit. Lalu dokter berkata, sakit apa? Coba tebak, saya sakit apa? Dokter akan berkata, kamu gila. Ya, kita harus ngomong. Jadi sama, kita pun bicara Tuhan saya capek. Saya sedih, saya merasa sendirian, saya merasa ditipu, saya merasa tidak diperhitungkan. Saya punya penyakit yang sudah lama tidak sembuh-sembuh. Bicara, merintih. Seperti seorang janda yang sudah berapa tahun sakit pendarahan? Berapa? 12 tahun.
sakit pendarahan. Dan dia berkata, asalku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dia jamah dan Yesus berkata, imanmu menyelamatkan kamu. Padahal Yesus tidak tahu bahwa janda itu datang. Cuma dia merasa ada kekuatan yang keluar dari diri dia. Bersikaplah seperti janda. Mintalah, itu Tuhan, bukan omong kosong. Suatu saat saya membuat adorasi di Singkawang. Seorang ibu ikut adorasi, lambungnya. Apakah ini mujizat atau bukan? Jangan-jangan ya. Ini kan tadi kolekte untuk sumbangan gereja ini. Mau renovasi. Jangan-jangan gempa lagi. Kan ke gereja ini kalau direnovasi harus gempa dulu. Harus runtuh dulu baru bisa maju gitu ya. Saya mau cerita apa tadi? Oh, Singkawang. Thank you. Ini Singkawang. Saya adorasi. Seorang ibu pada saat ikut adorasi, lambungnya sakit. Dia memang punya gas lambung tinggi. Dia sampai berkeringat, nggak tahan. Suami sampai ngomong, yaudah kita keluar aja mah. Enggak. Ibu ini yang cerita pada saya. Saya ingin adorasi. Lalu pada saat itu adorasi dan saya seperti biasa saya membawa sakramen Maha Kudus untuk saya berkati di beberapa tempat. Dan ibu itu berkata, Romo tahu, tadi Romo tiba-tiba datang kepada saya. Dan Romo mendoakan. Saya menjadi sehat Romo, pulih. Saya nggak sadar. Di mana? Saya nggak sadar Bu. Pokoknya saya hanya mengikuti hati saya. 2 bulan yang lalu di Cikarang saya adorasi. Tiba-tiba seorang anak buta dibawa oleh ibunya. Sentuh. Saya sedang membawa sakramen. Tiba-tiba tangan saya tanpa disuruh, tangan saya pegang kepala dia. Dan tiba-tiba terlempar anak ini. Anak ini langsung merasa damai. Masih buta sampai sekarang. Tetapi apa? Dikatakan oleh ibunya, anak ini sekarang menjadi periang. Selalu sukacita. Jadi yang perlu disembuhkan pertama-tama adalah batin kita. Batin kita. Percuma Anda sehat tapi murung terus. Seperti oma-oma yang menantikan kematian. Yang selalu ngomong, Romo kok saya gak dipanggil-panggil Tuhan. Saya kadang ngomong, iya karena oma budek. Tuhan manggil, oma gak dengar. Maka Bapak Ibu, apa yang bisa kita lakukan pada saat adorasi? Silakan duduk saja. Pada saat saya membawa sakramen Maha Kudus, Anda berdiri. Lalu pada saat nanti saya memberkati sakramen Maha Kudus, silakan Anda berlutut. Nanti setelah saya berdoa, saya akan membawa sakramen Maha Kudus berputar. Dan saya di tempat-tempat tertentu akan memberkati. Silakan Anda menghormati. Anda boleh menyentuh, boleh, silakan. Yang penting adalah apa? Bukan menonton. Kita mau berhadapan dengan Tuhan. Maka tolong, jangan saya bawa sakramen Maha Kudus, Anda malah ngevideo. Yesus sedang datang ke sini. Dibawa sama Romo Eko. Nah sebentar lagi mendekati saya. Saya pukulkan itu sakramen Maha Kudus kepada Anda. Jadi kita bukan untuk cari sensasi. Kita mau merasakan. Rasakanlah. Kalau Tuhan berkehendak terjadi. Maka Bapak Ibu mari kita persiapkan hati kita.